Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan kembali melanjutkan renungan kita dalam kitab Keluaran. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan bersama-sama Keluaran pasalnya yang ke-18. Hari ini kita akan melihat bagaimana Yitro, yaitu mertua daripada Musa, datang mengunjungi Musa, dan kita akan melihat apa yang akan dia katakan dan bicarakan dengan Musa. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama bernyanyi dari pujian KPPK nomor 145 yang berjudul Jangan Sedih dan Kecewa. Lagu yang sangat indah, mari kita nyanyikan bersama-sama. Jangan sedih dan kecewa, teguhkanlah imanmu, setialah kau selalu, berkatnya kau kan diberi. Janganlah kau tawar hati, walau dalam kesusahan Tuhan kan menolongmu. Bersandarlah kepadanya, dalam susah pun pujilah, bersandarlah padanya. Jangan sedih dan kecewa, sandarlah kepadanya. Tinggal di dalam kasih-Nya, anugerah-Nya limpahlah. Janganlah kau tawar hati, walau dalam kesusahan Tuhan kan menolongmu. Bersandarlah kepadanya, dalam susah pun pujilah, bersandarlah padanya. Dalam kehidupan orang Israel, begitu banyak masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Namun kita membaca pasal demi pasal bagaimana Tuhan menuntun dan menolong mereka. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, juga begitu banyak hal yang bisa membuat kita sangat khawatir dan takut. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan berkata Ia akan senantiasa bersama dengan kita, bahwa anugerahnya cukup bagi kita. Maka kita harus sangat bersukacita, jangan sedih dan kecewa, apapun yang terjadi, bersandarlah kepada Tuhan. Hari ini kita akan membaca Keluaran pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat 27. Kita akan baca dan kita akan renungkan bersama-sama. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, Yitro adalah mertua daripada Musa. Atau Musa menikahi anaknya Yitro, yang nanti kita tahu namanya adalah Zipora. Kita sudah membacanya di dalam Keluaran pasalnya yang keempat, bagaimana Musa pergi daripada mertuanya ketika dia mau pergi ke Mesir untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, menjawab panggilan Tuhan kepada dia. Nah, Yitro mendengar tentang bagaimana Allah menolong Israel. Dan kita akan melihat bagaimana sikap Yitro terhadap Tuhan. Kita akan melihat apakah dia percaya kepada Yahweh, Tuhannya Musa, atau tidak. Nah, kita melihat di sini dia datang kepada Musa, mengunjungi Musa. Di ayat kedua dikatakan, lalu Yitro mertua Musa membawa serta Zipora istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Nah, di sini kita melihat bahwa Yitro membawa bersama dengan dia Zipora istrinya Musa dan juga kedua anak Musa. Nah, kita tahu di dalam Keluaran pasalnya yang keempat, bahwa ketika Musa meninggalkan Yitro atau rumah mertuanya, dia membawa serta Zipora beserta dengan anaknya. Waktu itu kita tahu bahwa anaknya Gersom. Tetapi di sini kita tahu bahwa dia memiliki anak yang lain, anak kedua, yang dia sebut sebagai Eliezer. Nah, kita melihat di sini bahwa ini berarti
ketika perang terjadi, yaitu sebelum mereka melawan orang Amalek, Musa menyuruh Zipora dan kedua anaknya pulang ke rumah mertuanya. Nah, kenapa saya berkata bahwa itu sebelum perang? Kenapa tidak ketika mereka keluar dari Mesir? Karena di sini dikatakan bahwa Eliezer itu lahir ketika mereka sudah ditolong Tuhan dari pedang Firaun. Karena di sana dia berikan nama anaknya adalah Eliezer, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Jadi kita tahu bahwa Eliezer harusnya lahir setelah mereka lolos dari Firaun. Berarti kemungkinan besar setelah mereka menyeberangi Laut Teberau. Pada waktu itu, pada masa tersebut, disitulah lahir Eliezer. Dan setelah itu dia menyuruh Zipora untuk pulang ke rumah ayahnya. Nah, kita bisa melihat di dalam sejarah kehidupan mereka di mana waktu yang mungkin Musa menyuruh mereka pulang. Dan kita bisa melihat bahwa yang paling mungkin adalah ketika sebelum berperang. Karena hanya itu yang sangat berbahaya untuk istri dan anaknya. Jadi dia begitu mencintai istri dan anaknya, dia mau melindungi mereka sehingga dia mau menyuruh mereka pulang dulu ke rumah ayahnya. Dan tentu saya percaya Zipora di sini juga adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kabar tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan Musa dan orang Israel tentu diceritakan oleh Zipora kepada ayahnya, yang merupakan ayah mertua daripada Musa. Dan di sini kita melihat apa yang terjadi ketika Yitro dan membawa kembali istri dan anak-anaknya kepada Musa. Di ayat 5 dan 6 dikatakan, ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnya Allah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sebuah reunion atau reunion yang sangat luar biasa, sangat indah. Mereka sangat berbahagia. Musa tentu sangat berbahagia melihat mertuanya datang, apalagi beserta dengan istri dan anak-anaknya. Dia sangat bersyukur dan dia sangat berbahagia. Dan di sini dikatakan mereka melakukan sebuah tradisi mereka pada masa itu. Ketika mereka berjumpa, yang mereka lakukan adalah sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Ini adalah sebuah gestur dalam tradisi mereka untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua yang datang kepada dia. Oke, ini bukan berarti dia menyembah Yitro sebagai tuannya atau Tuhannya, tetapi di sini adalah gestur tubuh untuk menunjukkan rasa hormat. Nah, kita tahu itu dalam beberapa tradisi negara-negara di mana mereka sujud atau setidaknya membungkukkan diri, itu bukan menyembah, tetapi itu adalah gestur untuk menunjukkan rasa hormat. Oke, dan di sini kita lihat ketika mereka saling berkumpul kembali, mereka menanyakan kabar masing-masing. Ayat 8 dikatakan sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Yitro pasti seorang yang suka mendengarkan ketika Musa menceritakan kepadanya. Yitro sudah tahu istrinya Musa menceritakan kepada dia ketika Zipora pulang ke rumah. Tapi kali ini dia lagi mau mendengar tentang bagaimana Tuhan menolong mereka. Pasti Musa bercerita lebih detail lagi. Nah, ini adalah sebuah hal yang patut kita contoh di dalam keluarga kita. Saudara-saudara, jangan kita memegang iman dan pengetahuan kita akan firman Tuhan untuk diri kita sendiri. Tuhan menginginkan kita untuk seperti Musa dan nantinya kita melihat seperti Yitro. Dan juga seperti Zipora, menceritakan kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Nah, bagi bangsa Israel, keselamatan yang diberikan Tuhan kepada mereka adalah keselamatan secara fisik, yaitu keluar dari tanah perbudakan. Keluar dari tangannya Firaun yang begitu luar biasa kuatnya. Dan Musa menceritakan hal itu sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya Yitro tahu betapa mulianya Tuhan itu, betapa besarnya Tuhan itu. Dan kita di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang di dalam keluarga kita juga harus demikian. Kita ceritakan kepada sanak saudara kita, kita ceritakan kepada orang tua kita ceritakan kepada sepupu-sepupu kita ceritakan kepada semua orang-orang terdekat kita tentang bagaimana Tuhan telah menolong kita. Apalagi kalau mereka bukan orang-orang percaya. Kita ceritakan kepada mereka siapa Tuhan yang kita percaya. Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Dengan harapan mereka pun bisa mengenal Tuhan ini dan percaya kepada Tuhan.
Sebab mereka pun membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Jangan kita menutup mulut kita dan tidak menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang terdekat kita. Dan setelah itu, tentu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya orang-orang terdekat kita, tetapi kepada semua orang yang bisa kita temui. Kita ceritakan tentang Tuhan. Betapa sangat disayangkan bahwa orang-orang Kristen, ketika mereka berkumpul, yang mereka ceritakan apa? Yang mereka ceritakan adalah gosip. Tentang si A, si B, bagaimana si A dalam kehidupannya, bagaimana si B dalam kehidupannya. Atau menceritakan tentang kehebatan mereka sendiri. Oh, bagaimana mereka hebat. Kalau mereka adalah seorang yang bekerja keras, mereka akan menceritakan bagaimana mereka bekerja dengan sangat keras. Kalau mereka adalah pelajar, mereka akan menceritakan bagaimana mereka belajar dengan sangat keras. Mereka menunjukkan kepada orang apa yang mereka miliki, harta dan kekayaan mereka, segala macam. Semuanya hanya tentang hal-hal duniawi. Tapi tentang Tuhan tidak disebutkan sama sekali. Mari kita seperti Musa. Ketika ayahnya pulang, ketika ayahnya datang mengunjungi dia, yang dia ceritakan adalah tentang Tuhan. Tentang kemuliaan Tuhan, tentang kebesaran Tuhan. Karena itulah yang paling penting. Apa yang kita miliki di dalam dunia ini semuanya adalah sia-sia belaka. Semuanya akan hilang pada waktunya dan semua akan kita tinggalkan pada waktunya. Tetapi Tuhan, kita akan memiliki hubungan dengan dia selama-lamanya. Dia adalah Bapa kita yang kekal. Bapa kita sepanjang masa selama-lamanya. Ketika kita di dalam dunia ini, bahkan sampai kita tinggalkan dunia dan selama-lamanya di surga bersama dengan dia. Itulah yang terpenting. Dan kita mau semua orang juga mengenal tentang Tuhan dan memiliki Bapa seperti yang kita miliki. Jadi Musa menceritakan kepada Yitro. Kita juga harus ceritakan kepada semua orang yang dekat dengan kita dan yang kita jumpai. Di sini kita lihat di ayat 9. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Dia sangat bersukacita, Yitro, mendengar tentang apa yang diceritakan oleh Musa. Dia sangat senang dan bersukacita. Saudara-saudara, coba ketika kita bertemu dengan sesama Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ceritakan kepada mereka tentang bagaimana baiknya Tuhan dalam hidup kita. Pasti mereka akan sangat bersukacita, dan kita akan melihat mereka lebih bersukacita mendengar kabar tersebut daripada kita hanya menceritakan, atau daripada kita menceritakan tentang kehebatan pribadi kita. Itulah yang kita miliki sesama orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan, kalau mereka menerima kesaksian yang kita berikan dan mereka percaya kepada Tuhan, mereka akan juga sangat bersukacita mendengar betapa Tuhan sangat bermurah hati juga kepada mereka untuk menyelamatkan mereka dari segala dosa mereka. Di sini kita melihat bahwa Yitro sangat bersukacita, lalu berkata, ayat 10, lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan. Dia menggunakan nama Yahweh. Banyak orang juga menggunakan nama Yahweh. Contohnya ketika kita membaca dalam kitab Kejadian seperti Abimelek, dia juga menggunakan nama Yahweh. Nah, kebanyakan orang menggunakan nama Yahweh, atau yang kita tahu tidak percaya kepada Tuhan menggunakan nama Yahweh hanya sekedar untuk memberitahukan, oh itu adalah Tuhanmu. Tuhanmu yaitu Yahweh telah menyelamatkan engkau. Tetapi di sini kita melihat itu bukan hanya sekedar menyebut nama Yahweh seolah-olah itu hanya Tuhannya Musa dan Tuhannya orang Israel. Dan kita akan tahu nanti bahwa dia juga percaya kepada Tuhan ini. Dia adalah seorang imam di Midian, dan dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Yahweh. Di sini kita melihat bahwa ketika dia memuji Tuhan, dikatakan terpujilah Yahweh, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Dia percaya bahwa yang menyelamatkan orang Israel, Musa dan orang Israel dari tangan Firaun adalah Tuhan sendiri, Yahweh sendiri. Yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Kesaksian daripada Musa membuat Yitro sadar bahwa Yahweh itu lebih besar dari segala Allah. Artinya lebih besar dari semua pribadi yang dikatakan Allah, yang orang sembah sebagai Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada Yahweh. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, dan tidak lain dan tidak bukan adalah Allahnya kita orang Kristen, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus bukan Yahweh, mereka salah. Tuhan Yesus adalah Yahweh sendiri. Kita membaca kemarin tentang bagaimana malaikat Tuhan yang biasa dalam kitab Kejadian disebutkan itu untuk Tuhan Yesus. Dan kemudian di dalam satu pasal dikatakan bahwa Tuhan itu Yahweh, dan kemudian di ayat lainnya disebut sebagai malaikat Tuhan. Kita tahu itu, yaitu tentang tiang awan dan tiang api. Dari situ kita sudah tahu
malaikat Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri, adalah juga Yahweh. Dan kita akan melihat di dalam perjanjian baru bagaimana semua hal tentang Tuhan Yesus merujuk kepada bahwa dia adalah Yahweh. Dan beberapa nubuatan-nubuatan nantinya yang dikutip di dalam perjanjian baru itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Yahweh sendiri. Kita tidak akan membahas itu lebih dalam karena kita sedang membahas Keluaran pasal 18. Okay? Dan kita melihat di sini bagaimana Yitro memuji nama Tuhan. Dia katakan bahwa dia lebih besar dari segala Allah. Dan di sini kita melihat bahwa dia juga katakan sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Orang Mesir bertindak angkuh terhadap orang Israel dan Tuhan menghukum mereka. Dan tidak ada Allah daripada Mesir yang bisa dikatakan lebih besar dari bangsa-bangsa lain karena Mesir adalah sebuah superpower pada masa itu. Tidak bisa mengalahkan Yahweh. Jadi kalau Mesir sendiri tidak bisa mengalahkan Yahweh, Mesir dan Allah-Allahnya tidak bisa mengalahkan Yahweh, apalagi bangsa-bangsa lain. Jadi tidak ada Allah yang lebih besar daripada Yahweh. Di sini dikatakan ayat 12, dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Di sinilah kita melihat bahwa Yitro bukan hanya sekedar menyebut nama Yahweh hanya untuk memberitahukan bahwa ini adalah Allahnya Musa, Allahnya Israel yang telah menyelamatkan mereka, tetapi juga dia percaya kepada Tuhan. Dia menunjukkannya dengan apa? Dia mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Ini menunjukkan bahwa dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan di saat yang sama dia bersyukur kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Yitro. Dan inilah harapan kita. Kita mau seperti Musa yang bersaksi kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita, orang tua kita, sanak saudara kita. Sehingga mereka pun percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Oleh karena itu, saya secara pribadi terus membuat video ini untuk kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan tidak lupa terus untuk mengirimkannya kepada orang-orang yang saya kenal. Keluarga, orang-orang yang dekat dengan saya, teman-teman. Saya tetap terus mengirimkan kepada mereka tentang firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama. Sehingga mereka bisa mendengar tentang Tuhan Yesus. Mereka yang belum percaya kepada Tuhan, mungkin suatu waktu, mungkin terkadang ketika saya mengirimkan mereka masih belum melihat. Saya kirimkan mereka masih. Mungkin suatu waktu mereka mau digerakkan hatinya oleh Tuhan melihat satu video. Dan kemudian dengan firman Tuhan yang mereka dengar, mudah-mudahan kalau Tuhan tolong, Tuhan berkenan dan bermurah hati, mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu akan menjadi sukacita yang sangat besar. Sebab mereka pun diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Itulah inti dari semuanya ini. Tujuan dari semuanya pembelajaran firman Tuhan ini tentu untuk setiap orang Kristen bertumbuh di dalam imannya dan pengetahuannya akan Tuhan Yesus. Dan juga untuk kesaksian bagi setiap orang yang bisa mendengarkannya. Apalagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah intinya. Sebab itulah yang paling penting. Harta dan kekayaan di dalam dunia ini tidak penting. Karena semuanya akan kita tinggalkan dan sia-sia. Tetapi keselamatan di dalam Tuhan Yesus sangat penting. Karena tanpa keselamatan dalam Tuhan Yesus, kita sedang dalam perjalanan menuju penghukuman di dalam api neraka. Jadi saudara-saudara, lihatlah betapa pentingnya hal ini. Dan bersukacitalah ketika saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita menjadi seperti Yitro. Yang kita melihat di sini di ayat 13 sampai ayatnya yang ke-27 tentang sebuah nasihat yang diberikan oleh Yitro. Dan nasihat ini sangat luar biasa. Kita tahu ini adalah pimpinan daripada Tuhan untuk memberikan Yitro hikmat untuk menasihatkan menantunya Musa. Dan ini sengaja dituliskan di dalam Alkitab untuk kita juga bisa pelajari. Kita lihat di sini, di ayat 13 dan 14 dikatakan, keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Nah, apa yang dilakukan oleh Musa kita akan membaca di ayat 15. Ayat 14 dikatakan, ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Jadi, Yitro ketika melihat apa yang terjadi, dia bertanya kepada Musa, mengapa hal ini dilakukan seperti ini? Mengapa semua orang berbaris, antrian hanya untuk bertemu dengan engkau? Jadi Musa menceritakan kepada Yitro apa yang sedang dilakukan. Di ayat 15 dikatakan, kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah.
Nah di sini Musa berkata bahwa dia sedang bertindak seperti hakim di antara orang Israel. Dia adalah hakim bagi mereka. Jikalau ada perselisihan di antara satu orang dan orang yang lainnya, dia akan membantu mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan kemudian bukan hanya menyelesaikan masalah tersebut, tapi dia juga mengajarkan kepada mereka apa ketetapan-ketetapan Tuhan, apa perintah-perintah Tuhan tentang semua perkara-perkara ini. Jadi Musa berkata kepada Yitro, aku bertindak sebagai hakim bagi mereka. Inilah yang terjadi saat ini. Dan Yitro berkata di ayat 17, tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Orang-orang berbaris dengan sangat panjang dan menunggu lama supaya mereka hanya untuk bertemu Musa dan menyelesaikan masalah mereka. Dan Yitro menganggap ini sesuatu hal yang tidak baik. Kenapa? Kita baca di ayat 18. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Bukan karena Musa tidak berhikmat, sehingga dia kekurangan cara atau solusi untuk masalah mereka, atau dia kekurangan kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Bukan itu. Masalahnya adalah begitu banyak orang Israel dan dia hanya seorang diri. Bayangkan kalau 2 orang bermasalah datang kepada dia dan harus diselesaikan contohnya dalam 1 jam. Kemudian berarti dalam 1 hari masih 24 kasus yang bisa diselesaikan. Dan itu kalau 24 jam non-stop. Bayangkan. Makanya dia katakan, orang-orang Israel akan lelah menunggu, kamu pun akan lelah. Kamu sendirian. Kamu adalah manusia, kamu bukan Tuhan. Kamu tidak bisa bekerja selama 24 jam. Berpikir selama 24 jam penuh, non-stop. Setiap harinya kamu akan mati. Lelah. Jadi ini tidak baik. Ayat 19. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Jadi Yitro di sini, di dalam pikiran, hati dan pikirannya menyadari bahwa apa yang akan disampaikan kepada Musa itu adalah sesuatu hal yang dia sadari bahwa itu adalah hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Makanya dia bisa menjamin Musa, dengarkan nasihatku maka Tuhan akan memberkati engkau. Berarti ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita? Apakah kita memberikan nasihat kepada orang lain berdasarkan pengalaman, berdasarkan logika kita? Atau kita mau memberikan nasihat kepada orang lain berdasarkan firman Tuhan? Saudara-saudara, berhati-hatilah di dalam memberikan nasihat. Di dalam firman Tuhan kita diajarkan bahwa jangan ada orang yang mau menjadi guru. Itu yang dikatakan dalam kitab Yakobus. Sebab menjadi guru adalah sebuah hal yang sangat mengerikan. Karena dikatakan bahwa menjadi guru kamu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Karena kalau yang kamu ajarkan tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu akan membawa orang ke dalam masalah yang besar. Kecelakaan di dalam Tuhan. Artinya apa yang dilakukan kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang menurut nasihat kamu, maka dia akan berdosa menentang Tuhan. Dan kamu adalah orang yang bertanggung jawab karena kamu memberikan dia nasihat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, biar saya kembali mengingatkan kita dan mendorong kita untuk terus belajar firman Tuhan. Supaya di dalam hati dan pikiran kita selalu ada firman Tuhan. Dan kita tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Sehingga kalau ada orang yang mencari nasihat, kita bisa memberikan mereka nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan dan Tuhan akan memberkatinya. Yitro, ketika dia memberikan nasihat, dia tahu itu datang daripada Tuhan. Dan dia berkata kepada Musa, kamu ikuti dan kamu akan diberkati oleh Tuhan. Kita harus memastikan bahwa nasihat yang kita berikan kepada orang, kalau diikuti, Tuhan pasti berkenan. Oleh karena itu berdoa dan belajar firman Tuhan terus menerus. Itu yang harus kita lakukan. Nah, di sini dikatakan bahwa adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Yitro memberikan nasihat. Pertama, kamu harus mendoakan mereka, membawa perkara mereka kepada Tuhan. Tugas kamu adalah berdoa bagi mereka, berdoa bagi bangsa ini, bahkan berdoa bagi setiap individu kalau kamu tahu tentang perkara mereka. Kamu berdoa kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kamu ajarkan mereka firman Tuhan. Kamu adalah seorang pengkhotbah. Kamu berdiri dan berkhotbah kepada mereka. Ajarkan mereka semua tentang firman Tuhan. Beritahukan mereka ketetapan-ketetapan Tuhan.
Dan kemudian setelah kamu mengajarkan mereka apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan. Setelah itu, di samping itu, kau carilah di seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Hal yang ketiga yang harus kamu lakukan adalah memilih para pemimpin. Itu yang harus dilakukan. Jadi kamu tidak perlu lagi berbicara kepada semua orang Israel. Tetapi mereka memiliki pemimpin-pemimpin yang dimana mereka bisa mengadu kepada para pemimpin mereka terdahulu sebelum datang kepada kamu. Itu yang saya katakan. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah bahwa kriteria dari para pemimpin ini. Di sini dikatakan bahwa mereka haruslah orang-orang yang cakap. Nah, cakap di sini berarti mampu untuk mengajar orang lain. Mampu untuk menjadi hakim, mampu untuk menasihatkan orang lain. Nah, prinsip-prinsip ini kita harus tahu, dan kita bisa katakan prinsip-prinsip ini adalah prinsip yang terus digunakan kemudian, walaupun office-nya atau statusnya berbeda. Kalau kali ini adalah pemimpin 100 orang, 1.000 orang, 100 orang, 50 orang. Nah, nantinya kita akan tahu ada pemimpin-pemimpin lainnya. Sesuai dengan kebutuhan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada anak-anaknya untuk tahu sesuai dengan kebutuhan bagaimana cara memilih pemimpin atau office-nya atau kedudukannya. Pada masa bangsa Israel ini akan berubah nantinya kepada para panglima perang contohnya, dan kemudian kepada adanya raja atau adanya hakim-hakim lain. Dan kemudian nanti kita tahu bahwa di dalam gereja itu berbeda lagi, karena gereja bukan sebuah bangsa. Makanya ada pendeta, ada para diaken, ada para penatua. Kita akan membacanya di dalam firman Tuhan. Tetapi prinsip di dalam memilih mereka, ini adalah sebuah prinsip yang sangat umum yang harus kita tahu. Yang pertama adalah mereka harus cakap, berarti mereka harus bisa melaksanakan tugas mereka. Oleh karena itu kita yang mau jadi pemimpin, kita harus belajar untuk menjadi pemimpin. Bukan hanya sekedar, aku mau jadi pemimpin, aku akan memimpin gereja. Bukan itu. Tetapi kita harus belajar untuk menjadi pemimpin. Makanya sekarang ada namanya sekolah tinggi teologi, di mana kita harus masuk di sana dan belajar untuk menjadi pemimpin. Karena kita harus cakap di dalam memimpin, di dalam mengajarkan firman Tuhan, di dalam menasihatkan orang lain, di dalam membimbing orang lain di dalam Tuhan. Kita harus cakap. Yang kedua, kita harus takut akan Allah. Takut akan Allah berarti menjauhi segala larangannya dan melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan firman-Nya. Takut akan Allah. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Orang lain bisa mempercayakan kepada dia sesuatu dan dia bertanggung jawab. Dan dia adalah seorang yang jujur di dalam apa yang dia lakukan. Dan dikatakan yang terakhir, dan yang benci kepada pengejaran suap. Artinya dia hanya mau melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Apapun yang kamu berikan kepada dia supaya dia tidak mengatakan yang sesuai dengan firman Tuhan, dia tidak akan pernah terima. Dan dia akan tetap mengajarkan firman Tuhan tanpa kompromi. Nah, suap bisa dengan uang, bisa dengan apa saja. Bisa juga dengan sebuah kata-kata yang baik, dengan sikap yang baik. Semuanya itu bisa menjadi suap. Nah, orang yang percaya, yang patut menjadi pemimpin adalah mereka yang tidak akan kompromi kepada apapun juga. Banyak sekali pemimpin yang kompromi kepada jumlah jiwa yang mereka bawa di dalam gereja. Karena takutnya akan kekurangan jemaat atau kekurangan orang di dalam gereja. Banyak pendeta atau pemimpin yang kompromi di dalam pengajarannya. Tidak mau mengajarkan yang sesuai dengan firman Tuhan hanya untuk menahan jumlah yang banyak, apalagi membawa lebih banyak orang. Memberikan apa yang diinginkan oleh orang di dalam gereja, bukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Membuat orang di dalam gereja senang, bukan membuat Tuhan senang. Kompromi, yaitu menerima suap. Saudara-saudara, berhati-hatilah jikalau kita adalah pemimpin di antara orang-orang lain. Nah, kita mendengar tentang pemimpin di gereja sekarang ada namanya pemimpin kelompok-kelompok kecil. Apakah kamu seorang pemimpin kelompok kecil? Dan apakah kamu memiliki kriteria seperti disampaikan di sini? Adalah kriteria yang sangat umum dan sangat penting untuk kita miliki kalau kita memang mau menjadi seorang pemimpin. Pemimpin kelompok kecil pun, kamu harus bisa mengajarkan firman Tuhan dengan benar. Hati-hati. Kalau kamu mengajarkan firman Tuhan dengan salah, tanggung jawabnya ada di kamu. Tuhan akan mempertanyakan tentang apa yang dilakukan orang lain karena mendengarkan nasihatmu tidak sesuai dengan firman Tuhan kepada kamu. Dan Tuhan pasti akan menghukum jikalau kita mengajarkan tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Jadi lebih baik jangan menjadi pemimpin kalau kamu tidak bisa mengerti firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan dengan benar. Sebab terlalu banyak di luar sana para pemimpin yang tidak mengajarkan firman Tuhan dengan benar. Kita bisa lihat itu. Kita tidak mendiskusikan itu terlalu detail karena tidak cukup waktu kita, tapi itulah yang kita lihat di sini. Makanya kita harus berdoa untuk pemimpin-pemimpin, terlebih pemimpin-pemimpin rohani di dalam gereja Tuhan yang sesuai dengan kriteria yang Tuhan inginkan. Terlebih mereka yang mengajarkan firman Tuhan dengan benar di hadapan Tuhan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua untuk hal ini. Di sini kita lanjutkan, dikatakan oleh Yitro kepada Musa, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, perkara yang kecil biar pemimpin-pemimpin itu yang urus. Kalau mereka tidak sanggup mengurusnya karena perkara itu terlalu besar, diserahkan kepada Musa. Jadi semua orang bisa diadili, bisa diselesaikan masalahnya, bisa diberikan solusi masalahnya, dan mereka akan senang pulang ke rumah. Musa dan para pemimpin juga bisa senang melayani Tuhan. Itulah yang dilakukan di sini. Dan ini adalah sebuah hikmat daripada Yitro, dan dia katakan di ayat 23, lihat apa yang dia katakan. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu. Yitro berkata, ini nasihat yang aku percaya datang daripada Tuhan. Kamu ketika setelah mendengar nasihat ini, kamu pun berdoa dan minta Tuhan untuk menunjukkan kepada kamu apakah ini memang sesuai dengan kehendaknya atau tidak. Kalau ini sesuai dengan kehendaknya setelah kamu berdoa, maka pasti Tuhan akan memberkati engkau. Demikianlah kita memberikan nasihat. Terkadang kita memberikan nasihat dan merasa nasihat kita yang paling baik. Hati-hati. Nasihat kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Setelah itu pun sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus berdoa kepada orang tersebut dan orang tersebut harus berdoa apakah memang ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Karena ada mungkin opsi lain yang juga sesuai dengan firman Tuhan, tetapi sedikit berbeda dengan apa yang kita berikan nasihatnya. Jadi kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Meminta orang tersebut juga untuk berdoa kepada Tuhan. Ayat 24 dikatakan, Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Jadi Musa mendengarkan Yitro, setelah dia berdoa tentunya, dia juga percaya bahwa ini sesuai dengan kehendak Tuhan dan dia melaksanakannya dan semuanya berjalan dengan sangat baik. Jadi di sini ayat 27, setelah semuanya itu dikatakan, kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Yitro pulang ke negerinya kembali di Midian. Saudara-saudara, pertemuan yang sangat indah, saling menguatkan di dalam Tuhan, bersaksi tentang perbuatan Tuhan yang sangat indah, dan saling memberikan nasihat di dalam Tuhan. Itulah sebenarnya persekutuan yang kita miliki dalam Tuhan. Persekutuan yang sangat indah. Oleh karena itu saudara, mulai hari ini coba renungkan dan pikirkan. Bagaimana ketika kita sesama anak Tuhan bertemu sebelumnya. Dan bagaimana sekarang kita harus bertemu di dalam Tuhan. Kita harus mulai. Ketika kita bertemu dengan saudara kita seiman, tanyakan kabar mereka di dalam Tuhan. Bersaksi kepada mereka tentang bagaimana Tuhan sudah menyertai kita selama ini. Dan dengarkan ketika mereka juga menceritakan bagaimana Tuhan begitu sayang dan bermurah hati dan menolong mereka dalam kehidupan mereka selama ini. Dan kemudian bisa kita menceritakan tentang masalah-masalah yang kita miliki atau kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan maupun dalam studi kita maupun dalam keluarga kita. Sebisa kita menceritakan, seterbukanya kita dengan orang tersebut. Dan mari saling menguatkan dalam Tuhan, menasihatkan, membuka firman Tuhan, memberitahukan, oh ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebaiknya kita melakukan ini, sebaiknya kamu melakukan itu. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Wah, itu adalah persekutuan yang sangat indah. Nah, masalah kita adalah yang mungkin sering kita dengarkan adalah, dan yang terkadang kita ucapkan adalah, bagaimana kita bisa melakukan hal itu. Sedangkan kita sendiri tidak
tidak dewasa di dalam iman kita. Maka jangan berhenti hanya sekedar mengatakan aku kurang dewasa dalam imanku, aku tidak tahu firman Tuhan, aku tidak bisa melakukan itu, aku tidak bisa melakukan, aku tidak bisa. Jangan berhenti hanya sampai di situ. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita tidak mampu melakukannya, mari kita belajar firman Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan dan bertumbuh di dalam iman kita di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa melakukannya. Karena itulah tugas kita di dalam dunia ini. Hari Minggu ini, kalau kita terus mengikuti YouTube ini, kita tahu ada ibadah setiap hari Minggu. Hari Minggu kita akan belajar dari firman Tuhan tentang menjadi terang di dalam dunia ini. Itu adalah tugas kita, menjadi terang di dalam dunia ini. Maka kiranya kita semua yang mendengarkan renungan hari ini, baik datang di ibadah online di hari Minggu nanti jam 10, dengarkan firman Tuhan tentang menjadi terang di dalam dunia. Yang terkadang kita lupakan dan kita menjadi gelap di dalam dunia, bukan terang. Jadi saudara-saudara, belajarlah dari ini, saling menguatkan satu sama lain di dalam Tuhan. Jadi saudara, kita melihat di sini apa yang terjadi ketika Yitro berkunjung kepada Musa, sebuah reunian yang sangat indah, sangat manis, penuh dengan sukacita, dan terlebih penuh kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan termuliakan dan anak-anak Tuhan terberkati. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati. Maka jiwa